Bibi katakan padaku, apakah dia tidak mau bertanggung jawab padaku? Bagaimana mungkin tidak? Kami di keluarga Tong hanya memiliki satu menantu perempuan. Dan sekarang dengan seorang cucu, di hati Tong Pong hanya ada kamu. Apalagi yang diinginkanmu? Bisakah dia menikah denganku dan pulang lebih awal? Ada apa denganmu? Karena bajingan itu, meskipun pengaruhnya hanya kecil. Bukankah direktur bank bernama Fuong itu setuju untuk berinvestasi? Sekarang uangnya belum sampai, jadi Tong Pong khawatir untuk mengucapkan putus. Lalu wanita itu akan menarik modal investasinya. Saya yakin, selama perusahaan itu terdaftar di pasar, putramu harus segera menyuruh wanita itu pergi. Ternyata begitu ya, saya tahu Tong Pong tidak akan melakukan itu. Pasti akan sakit hati, Anda mungkin berpikir itu bagus. Aku hanya khawatir kamu akan salah memahami Tipong. Bibi, sebenarnya aku juga tidak bermaksud begitu. Aku harus memaksa Tuan Pong menikah denganku. Saya melihat dia biasanya bekerja sangat keras setiap hari. Jadi saya ingin dia sedikit rileks dan tidak perlu mengambil jalan memutar. Maksudnya itu apa? Saya juga tahu bahwa keluarga Anda tidak kekurangan apapun. Adapun kata ayahku selama kamu bisa menikah dengan orang yang tabah, cerdas, dan sayang padaku, tidak masalah dia punya uang atau tidak. Keluarga saya pasti akan mengambil 1 miliar sebagai mas kawin. 1 miliar, apakah yang kamu katakan itu benar? Anakku Tong Pong sungguh beruntung mempunyai calon istri sepertimu. Ada cucu yang akan lahir, belum lagi perusahaannya terdaftar di pasar. Keluarga Tong akan hadir di masyarakat kelas atas, itu tidak menjadi masalah. Tapi apa? Ayahmu juga tidak bodoh, mahar 1 miliar konon diberikan. Melihat niat keluarga mempelai pria juga, yang harus diperhatikan. Jadi tentang pernikahan, 2 miliar. Dan apakah kamu masih perlu berpakaian? Bibi, bukankah kamu ingin ayahku berpikir bahwa semua orang mengambil dengan tangan kosong? Keluarga saya sama sekali tidak peduli dengan uang sebanyak itu. Saat itu aku akan menikah di sini, bukankah semuanya milik Tong Pong? Jika Anda sopan, Anda dapat yakin. Dalam beberapa hari terakhir, saat saya menghitung uang di bank, saya pasti akan membiarkan putra saya berkembang dan menikahkan Anda di rumah. Tong Pong, apa yang kamu lakukan di sini? Aku sudah lama menunggumu, jadi bekerja seharian memang melelahkan bukan? Ayo, aku akan mengajakmu keluar untuk makan makanan enak. Jika tidak ada yang ingin kau katakan, jangan datang ke sini lagi, aku tidak peduli. Apakah kamu masih marah? Itu benar-benar sebuah kesalahpahaman. Saya dan jutawan itu tidak punya apa-apa, jadi sepanjang waktu aku ingin kamu bisa memaafkanku. Hari itu saya terlalu banyak minum sehingga saya sangat mabuk. Dia seorang jutawan, bagaimana Anda bisa mempercayainya? Bahkan aku tahu bahwa Tuna selalu mempunyai perasaan padamu. Jelas sekali dia ingin membagi hubunganmu denganku. Trio Tuna sangat ingin bergantung pada Tong Pong. Tapi aku tidak tahu apakah itu benar-benar atau hanya aktingnya sendiri. Apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Yang sejujurnya, jika saya berbohong itu pasti tidak akan berhasil. Oke, aku percaya padamu, benarkah? Namun, saya tahu aku memilikimu di hatimu. Jadi untuk merayakannya, mari kita pulihkan hubungan kita. Besok malam aku akan mengajakmu makan malam, tapi aku dengar kamu harus datang, berhati-hatilah besok malam. Maaf saya datang ke tempat yang salah. Namun, di sini, itu di sini, bukankah kamu bilang hanya ada 2 bit? Mengapa ada begitu banyak orang? Ini semua adalah teman-temanku, yang secara kebetulan bertemu dengan mereka di luar pintu. Jadi saya berhenti dan minum bersama, tentunya Anda tidak menyadarinya. Jangan lihat seberapa bagusnya, ayo duduk di sini. Kamu menyingkir dari hadapanku, tidak ada mata untuk melihat apapun. Duduk saja di sini, cantik. Apakah kamu sudah bekerja? Saya telah bekerja selama beberapa tahun sekarang dan saya sedang magang. Magang? Apakah pekerjaanmu masih memerlukan latihan? Buka pakaianmu dan berbaringlah di sana. Tapi gadis kecil, wajahnya kurus. Jika Anda tidak mematuhinya, saya akan mengambil inisiatif. Hormatilah saya. Kamu berani menyiramku dengan alkohol ke muka tanpa mengetahui apapun. Apakah Anda yakin saya tidak akan mampu mengangkat kepala Anda di industri ini? Saya ingin melihat, bagaimana Anda ingin saya tidak bisa mengangkat kepala. Tam Dunin, dia berani berdebat dengannya lagi. Anda marah, jangan terima dia. Saya menghormati saudara ini, bisakah kita memaafkannya hari ini? Tuan Ma, apa yang bisa kamu pakai?
Kamu pikir kamu siapa? Berapa nilai reputasi Anda? Aku menyuruhmu meminum seluruh botol anggur. Jika itu menyenangkan, saya akan mempertimbangkannya. Tam Dunin, apakah Anda mendengar apa yang dikatakan Tuan Ma? Tolong minum sebotol anggur ini untuknya. Kalau tidak minum, cerita hari ini pasti tidak akan berakhir. Hanya sebotol anggur, aku mohon padamu, anggap saja aku memohon padamu. Jika Anda meminumnya, aku tidak pernah mengira kamu akan sekuat ini. Nona Duan, Tam Dunin, tahukah kamu apa yang kamu lakukan? Jangan panggil namaku. Itu membuatku mual, saya buta sekali sebelum masuk kamar. Saya hanya menyukai tipe bekam seperti Anda. Anggaplah pacar Anda, seorang pelayan bar. Bagaimana kamu bisa melakukan hal yang memuakkan seperti ini? Mual? Tidak, aku hanya menyuruhnya minum alkohol. Kok bisa jadi mual? Tahukah kamu, dia pelanggan besar perusahaan saya. Saya harus melayaninya dengan baik. Tahukah Anda berapa banyak lagi uang yang dapat saya hasilkan? Namun dia terus mengatakan dia mencintaiku. Dia berkata padaku, untuk berkorban sedikit saja seperti itu. Tapi dia juga tidak tahan, untuk melihat cintamu padaku. Pada dasarnya tidak layak disebutkan. Memang benar jika sudah lama bersama, Anda akan melihat segalanya. Seberapa tebal muka Anda? Bolehkah aku mengucapkan kata-kata ini saja? Katakan padaku untuk membayar harganya, siapa kamu? Jika Anda sangat mencintai perusahaan Anda, lakukanlah sendiri. Berhenti, Anda memukul saya dan masih ingin melarikan diri. Apakah gadis ini seksi? Pria kuda ini suka mendewakan. Kuda ganas sepertimu, simpanlah dia untukku. Hari ini aku akan membuatmu mati di sini. Mari kita lihat apakah dia masih berani sombong. Lepaskan, biarkan aku pergi, ayahku pasti tidak akan memaafkanmu. Ayah saya adalah seorang miliarder multi pesisir. Jika kamu berani menyentuhku, ayahku pasti tidak akan memaafkanmu. Kamu putri seorang miliarder Asia. Jika Anda memang putrinya, jangan datang ke sini dan menjual diri Anda sendiri. Aku akan menyuruh ayahku mengambil uang itu dan memukulimu. Tong Pong, Kakak Ma, lihat kerja sama kita. Adalah, siapa kamu? Apa kamu baik-baik saja? Saya baik-baik saja. Diep Tieu, Malauzi, kamu menyentuh tubuhnya, apakah kamu bosan hidup? Diep Tieu meminta pengampunannya. Aku tidak tahu dia adalah orangmu. Jika saya tahu, beri saya 10 hati. Saya juga tidak berani, dialah anak yang memberitahuku. Dia bilang dia perempuannya. Jadi kamu berbohong, Anda bilang dia memiliki Anda. Saya tidak memaafkan kepada siapapun, kode rendahan. Perusahaan Anda harus bangkrut, Diep Tieu, aku mohon padamu. Kode saya tidak bisa bangkrut. Nona Duan, tolong bantu, aku Diep Tieu dalam 5 detik. Suruh orang-orangmu menghilang di depan mataku. Nyonya Duan, dalam 2 detik pergi dengan cepat. Ini karena kamu, Duan, apakah ini Tuan Muda Diep Dai? Kenapa kamu tidak mengatakannya lebih awal? Diep Tieu, ini salah, ini hanya kesalahpahaman. Kode rendah itulah yang memaksa saya, dia menggunakan perusahaannya untuk mengancam saya. Apakah menurut Anda orang ini jahat? Sesudah bertemu Tong Pong, saya benar-benar buta. Aku menyukai sampah sepertimu. Duan, jangan sentuh Duan. Jika Anda berani menyentuhnya, aku memotong tanganmu. Duan, aku melakukannya hanya untuk menghasilkan uang. Meningkatkan kualitas hidup kita kelak, kamu harus percaya padaku. Sebelumnya, aku benar-benar gila. Melihat seseorang yang munafik dan memuakkan seperti Anda. Selalu percaya dengan apa yang dikatakanmu. Kenapa kamu sadar sekarang? Apakah Anda membutuhkan saya untuk membantu saya? Untuk menghancurkan perusahaan sampahnya? Lepaskan amarahmu kepadanya. Tidak perlu, perusahaannya tidak lagi memiliknya. Dalam waktu kurang dari seminggu, ia akan bangkrut. Duan, apakah aku memberimu terlalu banyak wajah? Apakah Anda menganggap diri Anda terlalu serius? Ayo pergi, anjing ini gila, kalau dibiarkan menggigit, dia tidak layak. Yang ini sederhana, 1 tongkat untuk membunuh sudah cukup. Jika ada sesuatu, katakan saja. Lihat saja aku perlahan, aku tidak tahu tapi kupikir kamu menyukaiku. Apakah itu jelas? Tidak ada jalan lain. Siapa bilang aku tidak suka tipe temperamental? Kurangnya kesabaranmu, tidak bisa menyembunyikannya. Apakah kamu belum minum obat saat keluar? Penyakit macam apa ini? Oke, kembali ke cerita utama. Kita berdua sudah dianggap sebagai teman masa kecil, saya harus membantu Anda. Bicaralah, akhir-akhir ini ibuku tidak tahu kenapa,
Mungkin dia terlalu banyak menonton film. Setiap hari dia memaksaku untuk pergi kencan buta. Tahukah kamu hari apa ini? Apakah Anda juga tinggal di air panas dan menangis? Atau memang begitu? Kamu berpura-pura menjadi pecundangku, bantu aku menghentikannya. Jika tidak, cepat atau lambat aku akan menjadi gila. Sebelum pergi ke luar negeri untuk belajar, aku sudah bertemu denganmu. Denganmu yang berbakat seperti ini. Jika saatnya tiba, bagaimana kalau mereka benar-benar melihat kita? Pacar seperti apa yang akan kamu temukan di masa depan? Jika ya, palsukan saja dan jadikan nyata. Yakinlah, saya pasti akan memperlakukan Anda dengan baik. Tidak sangat mudah untukku, jika ingin ibumu membencimu. Serahkan saja padaku. Putraku, katakan padaku, ibu menyiapkan gelang ini, akankah dia menyukainya? Sebenarnya aku punya pacar, tapi baru sekarang aku memberitahu ibu. Benarkah, kamu belum memberitahuku siapa namanya? Bu, jangan terburu-buru, ibu akan segera tahu. Orang itu kurasa sudah hampir sampai, jadi aku yang akan buka pintunya. Ibu, halo Bibi, saya Duan, aku ingin tahu apakah kamu masih mengingatku? Duan, Bu, dia belajar di luar negeri selama beberapa tahun. Jadi cukup terbuka, ya. Keterbukaan yang bagus, anak yang baik harusnya cerdas dan aktif seperti ini. Saya suka gaya ini. Bibi, ini anggur merah yang khusus kubelikan untukmu. Apakah kamu menyukainya? Bagaimana Anda tahu saya suka minum banyak cangkir setiap hari? Ibumu biasanya suka menjaga kesehatannya. Juga suka membuat teh dan menanam bunga, tidak mengonsumsi alkohol. Sampai saat itu tiba, aku hanya akan memberikan anggur pada ibumu. Aneh kalau aku tidak marah. Ini tahun 87 lagi, mungkin butuh banyak usaha. Apakah ini baru? Bagus kalau kamu suka, bagus kalau kamu. Sangat bagus, bagus jika Anda menyukainya. Ayo, masuk ke dalam dan duduk. Ini hadiah dari bibiku untukmu. Mari kita lihat, saya segera mengetahui bahwa pacar Hayden adalah saya. Bibiku membawa pusaka keluarga dari kampung halamannya. Bibi, saya ingin pergi ke toilet. Jadi apakah Anda membutuhkannya? Tidak membutuhkannya. Tidak membutuhkannya, tidak membutuhkannya. Bahwa Hayden bisa mengantarku ke sana, apa yang sedang terjadi? Mungkin saja preferensi ibu saya telah berubah. Ini bukanlah perubahan preferensi. Ini jelas merupakan perubahan orang. Bagaimana cara melakukan ini? Dia akan memberiku pusaka keluarga, bukan hal yang buruk kalau ibuku menyukaimu. Bagaimanapun juga aku lajang, atau jadilah pacarku dulu. Menunggu waktu yang tepat barulah kita putus, maka hanya bisa seperti itu. Di mana wanita jalang itu? Tam Dunin. Sebelumnya, aku selalu bersamanya setiap hari. Beberapa hari terakhir ini aku jauh lebih jujur, aku sudah putus dengannya. Apa? Lalu jika hubungannya selesai, bagaimana dengan modalnya? Yang saya maksud adalah saya bertanya, bukan Anda tidak bisa dipercaya. Aku bisa menghubungi ayahku terlebih dahulu. Katakan padanya untuk berinvestasi pada Anda. Masih lebih bijaksana dan selalu bijaksana. Saat ini, Direktur Fuong belum menarik investasinya. Membuktikan bahwa perusahaan kita untuk sementara masih aman. Selama masih punya uang, masih bisa didiskusi. Sebelum perusahaan mereka bangkrut, saya harus mendapatkan uang terlebih dahulu. Bagaimana seorang sekecil dia bisa merasa tenang? Kadang-kadang saya berharap, rumah saya bisa menghirup angin barat laut. Penarikan investasi hanyalah masalah cepat atau lambat, jika kalian berdua sudah putus. Kalau begitu kita harus cepat, mendiskusikan pernikahanmu denganku. Apakah ini terlalu mendadak? Oh anakku, apakah kamu bodoh? Tuna adalah medali emas selir, pelamarnya mengantri sampai ke Prancis. Anda harus cepat memahaminya, bagaimana jika bayi itu menjadi milik orang lain? Jadi apa yang harus kita lakukan? Dengan segala kesopanan saya katakan, saya akan menikah di sini, lalu aku akan membawa 1 miliar sebagai mahar. 1 miliar? Bu, apakah kamu yakin? Aku yakin kamu akan baik-baik saja ketika kamu tua. Dia menikah di sini, kita masih bisa mengikuti instruksinya. Kita bisa berpegang teguh pada panggilan itu. Saat itu, entah itu sutradara Puong atau sutradara Li, setiap orang harus datang dan meminta saya bekerja untuk mereka. Benar sekali, Bu, yakinlah. Saya tahu apa yang harus dilakukan. Ayo bersikaplah sopan. Aku tahu ini agak mendadak bagimu untuk melamarmu sekarang, tapi aku sangat menyukaimu. Jadi dia tidak sabar tetapi menginginkanmu. Aku akan menjadi pengantinmu,
Bisakah Anda setuju dengan saya? Tentu saja,